mengucapkan syukur atas segala karunia kasih-Mu padaku. Suara sejuta malaikat takkan dapat mengungkapkan perasaan terima kasihku kepadamu, Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, karena menebusku, gayanya mengangkatku. Terpujilah Tuhan, karena karyanya. Biarkan daku hidup berkenan padamu, Tuhan, dan ku naikkan pujian tertuju ke Kalvari.
Haleluya, puji Tuhan. Tentunya kita semua yang mendengarkan terberkati, ada amin. Haleluya, terima kasih untuk jerih lelahnya dalam berarti yang terus memberkati setiap jemaat di tempat ini lewat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sudahkah kita di hari ini mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Dia yang tak pernah lelah menjaga, menyertai, melindungi kehidupan kita. Sampai pada saat ini pun Tuhan terus beserta kita. Mungkin kita pernah lelah untuk menyediakan waktu sekian menit untuk Tuhan, tapi Tuhan sedetik pun gak pernah lelah untuk kehidupan kita. Haleluya. Kami ada oleh berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehidupanku dengan amin. Kau rancangkan masa depanku. Terima kasih Tuhan. Dengan harapan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku saya undang sedang jemaat itu bangkit berdiri. Kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih. Katakan dengan segenap hatimu. Aku hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mendengar setiap umat-Mu menyanyikan Tuhan. Mengatakan dengan segenap hati kami Tuhan, semua benar karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, terima kasih. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Bapa, lewat hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk kami bisa mendengar isi hati-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya. Pujian memberkati kita semua, paduan suara memberkati kita semua. Dan ini waktu buat kita belajar firman Tuhan. Kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu membaca di depan ya, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Dia sudah bangkit. He is risen. Saudara, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik di hati saya ketika saya membaca sebuah kalimat yang saya baca di media sosial. Seandainya Tuhan tidak bangkit, seandainya Yesus tidak bangkit, maka tidak hanya iman kita yang runtuh ya, seperti yang dikatakan Paulus, kalau Dia tidak bangkit sia-sialah iman kita. Tetapi nama Yesus pun tidak akan dikenal oleh seluruh umat manusia. Tetapi faktanya Alkitab katakan Dia telah bangkit. He is risen. Saudara, yang menjadi perenungan kita sebelum kita merenungkan lebih dalam tentang Dia yang sudah bangkit, saya ingin sampaikan bahwa pada waktu Yesus melakukan pelayanan di dunia, di Israel sana, ternyata yang mengaku dirinya sebagai Mesias itu tidak hanya Yesus. Ada beberapa orang yang juga mengklaim dirinya adalah Yesus. Coba kita perhatikan ya, saya tidak tampilkan di display, tapi bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 36 sampai yang ke-37. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 36 sampai yang ke-37, ada nasihat dari seorang yang sangat bijak namanya Gamaliel yang menasehati sidang yang menyidang murid-murid Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada ayat 36. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa.
dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan tercerai berailah seluruh pengikutnya dan seterusnya. Di samping dua orang ini, Bapak Ibu, Teudas dan Yudas, ada dua tokoh lagi yang sangat terkenal yang mengklaim dirinya adalah Mesias. Itu adalah Simon Bar Yesus dan Simon Baruk. Jadi yang ingin saya maksudkan, pada waktu Yesus melakukan pelayanan di muka bumi pada saat itu di Israel, tidak hanya Yesus yang mengklaim seorang Mesias, tidak hanya Yesus yang memiliki pengikut-pengikut yang menganggap dia adalah Mesias, tetapi ada beberapa orang yang lain. Ada Teudas, ya, ada Yudas tadi, ada Simon Bar Yesus, ada Simon Baruk dan sebagainya. Tetapi yang membedakan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang yang menyebut diri Mesias itu, yang juga mengikuti beberapa pengikut, adalah bahwa ketika orang-orang yang menyebut diri Mesias ini dibunuh, mereka tidak bangkit kembali. Ini yang membuat kita sampai hari ini mengenal dan seluruh dunia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, karena dia tidak hanya sekedar mati dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia telah bangkit. Amin Bapak Ibu. Baik, saya akan bacakan ayat yang mendasarkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6, saya akan bacakan Bapak Ibu. Lukas 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat ini dalam terjemahan King James Version dikatakan, He is not there but is risen. Kalimat yang awal itu yang saya pakai untuk menjadi judul khotbah pada pagi hari ini. He is risen. Dia bangkit. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Apa sih implikasi dari kebangkitan Tuhan? Apa yang menjadi dampak dari kebangkitan Tuhan? Karena kalau kita melihat seluruh peradaban manusia hari ini, tidak bisa terlepas dari momen ketika Yesus itu bangkit. Hal pertama Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, kebangkitan Kristus itu mematahkan hukum alam. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54, saya akan bacakan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu, apa yang saya maksudkan dengan hukum alam? Memang beberapa orang yang belajar filsafat akan tahu salah satu aliran filsafat yang namanya itu filsafat hukum alam, bicara tentang moralitas dan sebagainya yang dipahami oleh umat manusia. Tetapi saya tidak bicara mengenai itu. Yang saya maksud hukum alam ini adalah hukum yang mengatur jalannya kehidupan di dalam alam semesta ini. Kita tahu bahwa alam semesta ini diatur oleh hukum-hukum yang kelihatan, yang nampak dan yang kita rasakan. Contoh hukum alam misalkan, kalau satu benda dilempar ke atas, maka pada titik tertentu benda itu pasti akan jatuh. Itu hukum gravitasi, itu hukum alam. Kalau misalkan manusia yang berbeda jenis dengan berat jenisnya beda dengan air, kemudian manusia berjalan di atas air, pasti manusia itu akan tenggelam. Enggak bisa enggak. Siapapun kita, apakah Anda merasa memiliki ilmu meringankan tubuh gitu kan? Tapi begitu Anda berjalan di atas air beberapa waktu pasti akan tenggelam.
apabila Bapak Ibu melihat beberapa ilusionis yang dulu ya, kalau zaman saya dulu namanya bukan ilusionis ya, tukang sulap begitu, tapi sekarang dikemas dengan nama yang baru disebut ilusionis. Ada yang berhasil sepertinya berjalan di atas air, tapi sebetulnya itu adalah trik-trik tertentu yang orang banyak enggak tahu, tapi itu adalah trik karena hukum alam, hukum fisika, tidak mungkin orang atau massa yang memiliki berat jenis lebih berat dari air bisa mengapung di atas air. Ini hukum alam. Hukum alam apa yang saya maksud di dalam 1 Korintus 15? Mati, alamiahnya adalah dia mati seterusnya. Enggak ada cerita orang mati, kemudian beberapa saat bangkit kembali dan kemudian tidak mengalami kematian seterusnya. Enggak ada cerita. Kalau kita merenungkan seluruh kehidupan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, maka kita tahu bahwa dari dia lahir sampai dia mati, kemudian dia bangkit kembali, seluruh rangkaian kehidupan Tuhan Yesus ini adalah kehidupan yang mengatasi hukum alam. Contoh misalkan, mana ada orang lahir tanpa ada persetubuhan antara pria dan wanita. Hanya oleh perempuan kemudian dia lahir. Dan perempuan ini bukan perempuan yang sembarangan, perempuan ini masih perawan. Lahirnya saja telah menyalahi kodrat alam. Sehingga satu kali saya lagi baca-baca ya podcast di YouTube, ada beberapa tokoh agama yang mengatakan kelahiran Tuhan Yesus itu tidak masuk akal, melanggar prinsip-prinsip hukum alam. Saya katakan benar. Seluruh rangkaian kehidupan Tuhan Yesus itu adalah kehidupan yang menggambarkan kepada kita bahwa Yesus itu melampaui hukum alam. Dia tidak bisa diikat oleh hukum alam. Lahirnya melawan hukum alam, kehidupannya menunjukkan dia menguasai hukum alam, bahkan sampai kematiannya pun dia melanggar apa yang telah ditentukan di dalam hukum alam. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bangkit kembali dan kemudian hidup seterusnya? Hari ini Bapak Ibu, dunia beragama ya di seluruh secara global itu mengalami tantangan yang tidak ringan. Banyak anak-anak muda di negara-negara yang semakin maju itu semakin meninggalkan prinsip-prinsip keberagamaan, prinsip-prinsip religis itu mulai ditinggalkan. Anak-anak muda sekarang lebih senang dengan hal-hal yang bersifat spiritualitas. Beda antara religi dengan spiritualitas. Spiritualitas itu adalah orang-orang yang mendalami hal-hal yang bersifat rohani tapi tidak mau terikat dengan agama. Nah, kalau misalkan ya kita lihat ya di Eropa, di negara-negara Asia yang maju, tingkat pertumbuhan orang-orang yang tahu tentang spiritualitas tapi meninggalkan agama yang sebetulnya di masa lalu itu disebut dengan agnostik, itu semakin tinggi. Nah, yang menarik Bapak Ibu, hari ini kemudian tiba-tiba banyak orang yang mengedepankan pandangan ketuhanan yang dikembangkan oleh seorang ahli filsafat pada masa-masa sebelum Masehi, kemudian diupdate kembali abad ke-20 oleh seorang ahli fisika yang sangat jenius, Albert Einstein. Apa yang dikatakan Albert Einstein? Saya akan sampaikan Bapak Ibu untuk kita bisa paham bahwa hukum alam itu justru dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Pasti saudara Bapak Ibu tidak asing dengan gambar orang ini ya, Albert Einstein, penemu teori relativitas. Bagi yang SMA IPA pasti tahu ya, E sama dengan MC kuadrat. Energi ya sama dengan massa kali kalori ya, panas ya, kuadrat, sehingga ketemu bom yang bisa menghancurkan Nagasaki, Hiroshima. Ini orang ya penemu bom atom itu.
Nah, saudara, apa yang dikatakan Albert Einstein? Saya akan bacakan langsung dalam bahasa Indonesia ya, karena kalau dalam bahasa Inggris mungkin saya juga nggak paham. Ya, menerjemahkannya sih bisa ya, saya akan bacakan. Albert Einstein sendiri mengatakan, perhatikan pernyataannya ya. Saya bukan seorang ateis. Saya orang percaya kepada Tuhan, kata si Einstein. Dan saya rasa saya tidak bisa menyebut diri seorang panteis. Panteis itu adalah orang yang mengakui Tuhan ada di dalam alam semesta berupa benda-benda, saudara, itu panteis. Misalkan ya, orang yang menyembah gunung itu disebut panteis. Orang yang menyembah pohon itu disebut panteis. Orang yang menyembah matahari itu disebut panteis. Agama-agama kuno dulu kebanyakan dianggap sebagai agama panteis. Ada yang menyembah sungai, disebut sungainya suci. Ada yang menyembah gunung, matahari, ya kan, dan kerbau, macam-macam itu panteisme. Dan Albert Einstein berkata, saya bukan orang ateis, tapi saya juga bukan orang panteis yang menyembah benda-benda yang kami anggap Tuhan. Ya. Jangan sampai ada di antara kita yang menyembah keris misalkan, ya, atau menyembah akiknya gitu ya, yang punya akik gitu ya Pak Yanto ya. Orang-orang yang mengagumkan benda-benda itu, ya, itu dalam ilmu agama disebut dengan panteis. Einstein bukan seperti itu. Perhatikan, saya percaya pada Tuhannya Spinoza. Spinoza itu seorang filsuf ya, abad sebelum Masehi sana. Saya percaya pada Tuhannya Spinoza yang mengungkapkan dirinya dalam keteraturan, keharmonisan apa yang ada. Bukan pada Tuhan yang memperlihatkan dirinya dengan nasib dan tindakan manusia. Saya ingin sedikit jelaskan Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan God Spinoza. God Spinoza itu adalah paham bahwa Tuhan itu ada tapi dalam keteraturan alam. Kalau pagi matahari terbit, ya kan, kemudian sore tenggelam, besok kembali seperti itu, dan hukum alam itu terus berlaku seperti itu, itulah Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itu pandangan ini disebut dengan God Spinoza. Itu sebabnya sering saya sampaikan di mimbar ini. Ada berapa banyak orang di media sosial yang selalu berkata, biarlah alam semesta yang menghukumnya. Biarlah alam semesta yang memberikan pahala misalkan. Biarlah alam semesta yang mendengar doa-doamu. Biarlah alam semesta yang menentukan takdir hidupmu. Hari ini saya mau katakan, semua kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung filosofi pengetahuan tentang God Spinoza. Bahwa Tuhan itu terletak pada hukum alam itu yang memiliki keteraturan, ya kan, hukum karma, hukum tabur tuai menurut versi mereka. Ketika semua berjalan dengan teratur, kadangkala hidup kita seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas, dan teratur seperti itu, berjalan seperti itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak berpribadi. Tuhan adalah sesuatu yang bersifat hukum. Makanya perhatikan kalimatnya si Albert Einstein ini. Saya tidak percaya pada Tuhan yang kayak apa? Tuhan yang memperhatikan dirinya dan nasib manusia. Enggak. Tuhan itu adalah sesuatu yang seperti hukum alam yang teratur itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, apakah alam semesta, apakah God Spinoza atau panteisme dan sebagainya, kebangkitan Yesus mematahkan semua aturan dalam hukum alam. Ketika Yesus mati, seperti yang saya bilang tadi, hukumnya apa? Dia mati selamanya. Jasadnya dimakan cacing, membusuk, lapuk, dan satu kali hilang, lenyap. Itu hukum alam. Kita pasti tidak akan pernah beranggapan kakek kita, nenek kita, bapak kita dulu yang sudah pernah meninggal, tiba-tiba datang ke rumah kita dan kemudian tegur sapa dengan kita dan berkata gimana kabar, baik-baik, bahkan kemudian mengajak kita makan ikan bakar di tepi sungai. Enggak akan pernah Bapak Ibu.
Karena hukum alam adalah satu ketetapan bagi manusia. Kalau engkau mati, selesai, titik, habis perkara. Itu hukum alam. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Enggak, dia telah bangkit. He is risen. Dan ketika dia bangkit, dia mematahkan semua hukum alam itu. Dia bangkit dan tidak sekedar bangkit kemudian melakukan penampakan biasa. Enggak. Dia melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Coba perhatikan ketika Yesus di dalam penampakannya itu ketemu dengan Petrus dan murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Apa yang mereka lakukan? Makan bersama-sama dengan mereka. Makan ikan bakar. Jadi Bapak Ibu yang suka hobi makan ikan bakar itu makanan yang paling alkitabiah. Karena Yesus suka. Jadi yang suka hobinya makan sate ya agak berpindah dikit gitu loh ya. Ikan bakar gitu ya. Ya walaupun ikannya kecil-kecil nggak apa-apa lah ya. Yesus pernah melakukan perjalanan dan makan roti dengan Kleopas ketika dalam perjalanan keluar daripada Yerusalem menuju ke Yeriko, kemudian mereka ketemu di pinggir jalan. Yesus mampir di rumah Kleopas dan kemudian makan makanan roti, ngobrol, minum dan sebagainya. Jadi kebangkitan Yesus tidak hanya sekedar kebangkitan secara spiritual, tapi fisiknya, tubuh kemuliaannya, itu menunjukkan kebangkitannya. Makanya hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, kebangkitan Yesus, He is risen, adalah kebangkitan yang mematahkan hukum alam. Apa yang saya maksud? Ini bicara tentang mukjizat. Bahwa manusia hukum di dalam dunia ini memang ada hukum yang mengikat kita. Tetapi hukum itu di dalam Kristus telah dipatahkan. Artinya apa sih Bapak Ibu implikasinya buat kita? Kita memang masih hidup dalam dunia, kita terikat dengan hukum-hukum alam. Kalau kita nggak makan 3 hari ya lapar, pastilah, itu hukum alam. Kalau Anda nggak tidur 2 hari, Anda akan sakit, itu hukum alam. Tetapi di atas semua itu, Allah berkuasa atas hukum alam. Sehingga dia mampu melakukan intervensi dalam kehidupan kita untuk melakukan berbagai mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Mujizat-mujizat itu masih terjadi. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengatasi hukum alam. Dia nggak terikat dengan apapun juga. Itu sebabnya seringkali kita bisa melihat orang-orang percaya. Ada orang yang sakit, sudah terminal, udah hampir mati, udah koma. Tapi ketika Tuhan bertindak, Tuhan jamah, dia bisa sembuh. Amin. Ada orang yang hidupnya nggak ada masa depan, terpuruk, paling dalam kehidupannya. Tapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak terikat kepada hukum alam. Engkau nggak bisa berkata begini, nggak mungkin saya bisa mengalami pemulihan, nggak mungkin saya bisa melakukan hal-hal yang besar, nggak mungkin masa depan indah. Kenapa? Karena latar belakang saya begini bla bla dan sebagainya. Saya semua sidang jemaat saya kasih tahu, Tuhan tidak terikat oleh hukum alam. Kebangkitannya mematahkan hukum alam. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih punya konsep, nggak mungkin saya berhasil, nggak mungkin saya sembuh, nggak mungkin saya dipulihkan, nggak mungkin saya dapat mujizat, engkau belum tahu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus mematahkan hukum alam. Ini yang hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika kita mendengar bahwa dia bangkit, He is risen, lihat dia telah bangkit. Bukan sekedar pengetahuan kognitif yang harus kita resapi, tapi sebuah pengetahuan, pemahaman, wawasan bahwa kebangkitannya memungkinkan orang percaya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal dalam hidup ini. Amin. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kebangkitannya itu menentukan sejarah. Saya akan bacakan Markus 16 ayat ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan.
Kisah Para Rasul 20 ayat ke-7. Saya akan bacakan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit bertanya-tanya, apa kaitannya teks ini dengan sejarah? Perhatikan Bapak Ibu, kalimat yang saya kasih bold tebal ya, di dalam Markus, Kisah Para Rasul, dan sebetulnya di dalam ayat-ayat yang lain ada banyak bertebaran cerita tentang Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Saudara, kita tahu dalam perjanjian lama, orang percaya itu ibadah ditentukan oleh Tuhan pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari keberapa? Hari ke-7. Kalau kitab Kejadian mengatakan hari pertama menciptakan ini, hari kedua menciptakan itu, hari ketiga menciptakan ini dan sebagainya. Kemudian pada hari ke-7, ya kan, istirahat sebagai gambaran hari ke-7 orang akan melakukan ibadah pada hari Sabat. Hari ini kita ibadah pada hari Sabtu atau hari Minggu Bapak Ibu? Hari Minggu. Banyak orang bertanya, kenapa orang Kristen ibadah pada hari Minggu? Kenapa enggak hari Sabat? Gitu loh. Kan Alkitab Perjanjian Lama mengatakan kita harus ibadah pada hari Sabat. Hukum Taurat itu bukan ditiadakan Bapak Ibu, tetapi digenapkan di dalam kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, dimulai pada Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu. Hari Minggu itu hari pertama. Disitulah kemudian orang percaya itu mulai membiasakan diri untuk beribadah pada setiap hari Minggu. Jadi hari Minggu kita ibadah pada saat ini Bapak Ibu. Sebetulnya tujuan yang paling dalam adalah kita memperingati kebangkitannya. Tiap hari Minggu ibadah adalah memperingati hari kebangkitannya. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa orang Kristen ibadah pada hari Minggu? Jawabannya jelas. Karena hari Minggu adalah hari di mana kita memperingati kebangkitan Kristus. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Hari Jumat dia disalibkan, Sabtu dia masuk ke alam kubur, hari Minggu dia dibangkitkan. Nah, inilah yang saya katakan, kebangkitannya itu menentukan sejarah. Kalau boleh saya bilang mengubah sejarah. Yang selama bertahun-tahun orang percaya ibadah pada hari Sabtu, hari Sabat, tiba-tiba dengan kebangkitannya itu nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, sesuatu yang kadang-kadang lepas dari kita, tapi ini penting. Kenapa kebangkitan itu menentukan perjalanan sejarah manusia? Sistem kalender kita hari ini. Hari ini tanggal 4 Mei Bapak Ibu ya, tanggal 4 Mei 2025. Ini kan disebut sebagai kalender Masehi. Kalender Masehi itu kan diukur berdasarkan kelahiran Yesus. Kalau dalam bahasa asing ya, sebelum Masehi itu disebut dengan AD, Anno Domini, sebelum kelahiran Tuhan. Kemudian kalau setelah kelahiran Tuhan, tahun Masehi, itu seringkali disebut dengan BC, Before Christ. Dan setiap kali di dalam penentuan sejarah, misalkan, ya kan, Borobudur, dibangun tahun berapa, gitu kan. Biasanya kan mereka berkata begini, Borobudur dibangun pada tahun 700 misalkan, sebelum Masehi. Jadi seluruh pengkalenderan di dunia ini, global ini, patokannya, ukurannya, atau kalau saya menggunakan bahasa Alkitabnya, batu penjurunya adalah kelahiran Yesus. Makanya disebut dengan kalender Masehi. Kita ini ada yang orang Jawa, ada yang orang Chinese, yang memiliki kalender-kalender sendiri.
Saudara kita muslim punya kalender sendiri. Pertanyaan saya, di rumah yang ditempel kalendernya model siapa? Masehi. Di HP saudara, kalendernya kalender apa? Apa kalender apa itu? Jawa, Pon, Legi, Kliwon, kan enggak? Atau kalendernya orang Cina? Atau kalendernya Syawal, Rejab, Muharram, kan enggak? Seluruh dunia menggunakan kalender Masehi. Betapa kita bangga bahwa dunia dipengaruhi oleh kelahiran Tuhan Yesus. Sejarah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Belum lagi kalau saya singgung ini, perayaan Natal. Natal itu tidak hanya dirayakan oleh orang Kristen. Coba pas hari Natal Bapak Ibu, pergi ke mal-mal, ya kan? Ada pohon terang yang gede gitu. Yang foto di situ, apakah hanya orang Kristen? Enggak juga. Orang-orang dari berbagai agama foto-foto di situ. Paskah sama. Apalagi yang paling fenomenal itu hari kasih sayang, Valentine Day, yang telah menembus segala batas-batas orang beragama. Dan semuanya itu berasal dari tradisi kekristenan. Makanya saya bilang Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu menentukan perjalanan sejarah manusia. Hari ini misalkan saya tanya, ya kan, Pak Jali usia berapa? Pasti jawabannya berdasarkan kronologi kalender Masehi. Gak ada yang berdasarkan kronologi kalender yang lain. Oh, menurut tahun Jawa usia saya sekian, gak ada. Hari ini secara global, secara dunia, yang menggunakan kalender paling tua dan masih dipakai hari ini itu kalender Cina. Itu udah ribuan tahun. Tetapi tetap secara internasional penggunaan kalender adalah kalender Masehi. Nah, saudara sama sampaikan gini loh, sederhana implikasinya. Kalau kalender sejarah ya, sejarah dunia, sejarah global saja ditentukan oleh kelahiran dan kebangkitan Tuhan, apalagi sejarah kehidupan kita. Amin enggak? Sejarah kehidupan kita pun ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berpikir bahwa oh hidup saya ini penuh dengan kegelapan, hidup saya ini penuh dengan beban berat, hidup saya penuh macam-macam, percaya Tuhan, sejarah hidupmu akan dirubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kalau sejarah dunia aja Tuhan mampu menguasai, apalagi sejarah kita masing-masing. Bisa paham Bapak Ibu? Kita kan seringkali terbelenggu oleh pola pikir bahwa oh hidup saya itu udah gini-gini aja sih, gak mungkin bisa menanjak lebih bagus lagi. Hari ini saya katakan, oh enggak, sejarah hidupmu ada dalam genggaman Tuhan. Siapa yang hari-hari ini ulang tahun, bisa engkau katakan bahwa sejarah hidupmu itu ada dalam genggaman Tuhan. Yang terakhir, kebangkitannya mengubah peradaban manusia. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Saya akan bacakan Bapak Ibu, Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teks ini memang bicara tentang amanat agung, memberitakan firman, ya, membaptis, dan janji penyertaan. Tapi yang ingin saya soroti dalam teks ini adalah ayat ke-20 yang berkata, ajarlah, ajarlah. Kata ajarlah ini dalam bahasa aslinya itu dari kata didaske, Bapak Ibu. Kata didaske itu bicara tentang bagaimana seseorang itu diberi tugas untuk membagikan pengetahuan, menyeberangkan pengetahuan, mengedepankan tentang ilmu, itu didaske. Nah, dari
filosofi kekristenan ini Bapak Ibu, dunia sekarang mengalami kemajuan yang luar biasa. Saya kasih beberapa contoh Bapak Ibu. Universitas yang paling terkenal di dunia, paling terkenal. Kalau UGM, ya, UI, ITB, nggak ada apa-apanya dibanding 3 perguruan tinggi ini. Yang pertama Universitas Oxford, yang kedua Universitas Cambridge, dan Universitas Harvard yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Tahun berapa mereka dibangun? Oxford didirikan pada tahun 1096. Cambridge didirikan pada tahun 1209. Dan kemudian Harvard 1636. Saya hanya sedikit ingin membandingkan Bapak Ibu. Puncak keemasan bangsa Indonesia itu katanya pada waktu Majapahit. Majapahit didirikan tahun berapa Bapak Ibu? Dari Wikipedia saya ketemu Majapahit itu didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Pertanyaan saya, lebih tua mana kerajaan Majapahit dengan Oxford University? Lebih tua Oxford University. Dan ketiga universitas ini Bapak Ibu, awalnya, ini yang seringkali dunia enggak paham, awalnya itu adalah sekolah teologi. Awalnya itu adalah sekolah yang didirikan untuk mendidik calon-calon hamba Tuhan, calon-calon pendeta. Ajarannya adalah tentang teologi dan filsafat. Kemudian saking bagusnya pengajaran itu, sekarang berkembang menjadi universitas paling terkenal di dunia. Jadi kalau di sini Bapak Ibu yang ada yang punya anak bisa kuliah di Oxford atau di Cambridge atau di Harvard, itu jaminan sukses secara jabatan, secara finansial itu pasti terjamin. Karena orang-orang yang keluar dari perguruan ini orang-orang hebat. Bisa jadi menteri, ya seperti menteri perempuan yang pinter itu, siapa itu Stella Christie, ahli neurobion. Nah, dari mana Bapak Ibu? Peradaban itu muncul dari lembaga-lembaga pendidikan yang hebat ini. Dari mana lembaga-lembaga tinggi ini? Dari filosofi orang Kristen. Siapa yang mengatakan? Yesus. Ketika dia naik ke sorga, dia perintahkan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan ajarkanlah mereka, didaske, beri mereka pengetahuan. Kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah Eropa, ketika masa reformasi muncul, ada tokoh reformasi yang luar biasa namanya John Calvin. Dia melarikan diri ke satu tempat, dia di Swiss, dia tinggal di Jenewa. Saat itu Jenewa adalah kota para kriminal. Tetapi ketika John Calvin tiba di kota itu, dia melakukan pembelajaran buat warga kota hari ini, sampai hari ini. Itu adalah kota yang paling tertib, moralitasnya tinggi dan maju di Swiss. Tiap kali ada konvensi internasional di Eropa biasanya menggunakan kota Jenewa. Kebangkitannya, saudara, merubah peradaban manusia. Kalau kita sekarang pakai mic, ya, pakai semua yang ada di sini, ini kan semua karya daripada orang-orang Kristen. Satu lagi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa peradaban dunia ini dipengaruhi oleh orang-orang Kristen. Pasti pernah mendengar orang yang namanya Isaac Newton, Sir Isaac Newton John lengkapnya. Dia adalah penemu teori gravitasi. Ketika dia lagi duduk-duduk di bawah pohon apel, dari beberapa buku yang saya baca Bapak Ibu, pohon apel yang pernah menjadi inspirasinya Newton ini sampai hari ini ada, diawetkan atau enggak saya enggak tahu lah. Ketika dia duduk-duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba kepalanya kejatuhan apel. Tek. Kejatuhan pohon apel menginspirasi dia untuk menemukan teori gravitasi.
teori tentang daya tarik bumi. Saya nggak kebayang kalau misalkan Newton John ini lagi duduk kejatuhan buah durian gitu. Pasti inspirasinya lebih keren gitu ya, baru apel. Kalau surat tahu pohon apel itu kan nggak begitu tinggi, ya kan? Itu memberikan inspirasi bagi Isaac Newton John untuk menemukan teori gravitasi. Yang kedua misalkan, ini kan penting teori gravitasi, ya kan? Kita nggak bisa lepas dari teori gravitasi. Ada di tempat ini yang bisa terbang, Bapak Ibu? Nggak ada kan? Karena kita semua ditarik oleh daya tarik bumi. Ada orang namanya Johannes Kepler, ya. Dia yang menemukan teori orbit dalam tata surya. Orbit itu artinya bahwa setiap benda-benda planet di tata surya itu berputar pada satu benda lain yang menjadi pusat daripada perputaran itu. Bumi ini berputar orbitnya pada matahari dan sebagainya, dan seluruh alam semesta semuanya begitu, dan penemunya adalah orang namanya Johannes Kepler. Kalau sudah ngomong Yohanes pasti orang Kristen lah ya. Yang ketiga, ada orang namanya Mendel, Bapak Ibu, Gregor Mendel. Ini penemu teori genetika, dan dulu waktu saya SMA itu saya suka sekali pelajaran biologi ketika membahas tentang teori Mendel. Karena teori Mendel ini teori yang mengatakan bahwa persilangan, ya perkawinan karena persilangan itu selalu menghasilkan bibit-bibit unggul. Makanya saya mencari istri yang tidak sesuai dengan ras saya supaya anak-anaknya unggul. Betul ya? Ya, terinspirasi oleh Mendel. Jadi kalau mencari pasangan ya mungkin satu dari suku Jawa nikah sama Ambon, itu pasti anak-anaknya akan lebih unggul. Itu katanya si Mendel, Bapak Ibu. Enggak percaya? Coba aja. Iya. Satu Batak, satu Jawa gitu ya. Jadi lemah lembut kayak ibunya gitu ya, keras kayak bapaknya, kan jadi unggul gitu Pak ya. Amin. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, orang-orang besar ini, penemu-penemu ini yang merubah peradaban manusia, itu adalah orang-orang yang dididik di dalam nilai-nilai kekristenan. Artinya apa sih Bapak Ibu? Hari ini kalau kita bicara tentang He is risen, dia telah bangkit. Dia bukan sekedar bangkit dalam pengertian ya sudah bangkit biasa-biasa saja, enggak. Tapi kebangkitannya paling tidak mempengaruhi sejarah manusia, mempengaruhi peradaban, mempengaruhi hukum-hukum alam semesta karena kebangkitan Tuhan. Hari ini kalau kita percaya bahwa dia telah bangkit dalam kehidupan kita, He is risen in my heart. Dia bangkit dalam hati kita, percayalah. Dia akan merubah kehidupanmu menjadi sesuatu yang jauh lebih indah daripada hari-hari yang kemarin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.